Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang perkembangan bioteknologi. Kita lanjutkan sekarang. Kalau kemarin kita bicara tentang bioteknologi, sekarang kita bicara tentang bioteknologi dan perkembangannya. Jadi anak-anak lihat di sini, ini ada ikan yang besar, ini sebelumnya ikannya kecil, ini karena perkembangan bioteknologi. Lah, bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Peta konsep bioteknologi, kita harus mengenal dulu apa konsep dasarnya gitu. Kelangsungan hidup makhluk hidup ditunjang oleh teknologi. Melalui apa? Melalui bioteknologi. Nah, dibedakan menjadi berapa bioteknologi itu? Dibedakan menjadi dua. Satu, bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Nah, apa-apa saja yang termasuk pada bioteknologi konvensional? Yang pertama, contohnya tempe. Yang kemarin kita udah bicarakan. Yang kedua, kecap. Yang ketiga, keju. Yang keempat, mikroprotein, ya, atau masih ada lagi roti, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian bioteknologi modern, misalnya contohnya apa? Kultur jaringan. Kemudian rekayasa genetika, gitu ya, yang masuk dalam bioteknologi modern. Jadi teknologi dibagi menjadi dua, satu bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi yang modern. Nah, pengertian dan sejarah singkat perkembangan bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Dewasa ini, manusia mampu memanipulasi, mengubah, dan atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Pengubahan itu dilakukan pada tingkat DNA, deoksiribonukleik acid, atau asam deoksiribonukleat, yaitu suatu rantai kimia yang terdapat di dalam inti sel yang mengontrol seluruh aktivitas sel termasuk sifat suatu organisme. Yang anak-anak semester 1 sudah belajar tentang pewarisan sifat. Definisi bioteknologi adalah pemanfaatan dan atau perekayasaan proses bioteknologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Definisi bioteknologi yang terakhir ini lebih dikenal sebagai bioteknologi modern. Karena di dalamnya terdapat perekayasaan proses termasuk rekayasa genetika. Jadi direkayasa gennya menjadi lebih baik lagi. Definisi yang pertama mengacu kepada bioteknologi secara konvensional atau tradisional, di mana manusia hanya menggunakan proses yang terjadi dalam organisme tanpa melakukan manipulasi seperti dalam pembuatan tape atau tempe. Yang kemarin kita bicarakan, jadi cukup tapenya, kedelainya dikasih ragi, kemudian dia akan berkembang sendiri. Itu secara tradisional atau konvensional. Berikutnya,
Sehingga apa ciri utama bioteknologi itu? Yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Ya, ciri utamanya seperti itu, ada agen biologi. Yang kedua, adanya pendaya gunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Ya, jadi ciri-ciri utama bioteknologi itu ada 3. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Karakteristiknya. Teknik yang digunakan. Kan tadi bioteknologi ada konvensional dan modern, atau ini tradisional. Teknik yang digunakan fermentasi tadi untuk membuat tempe. Kalau modern menggunakan DNA rekombinan. Bagaimana keterlibatan manusia? Kalau secara konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Jadi ketika membuat tempe tadi hanya diberikan ragi, kita tidak mengikuti prosesnya, tetapi alam, suhu, kelembapan itulah yang memproses. Tetapi kalau modern mengubah sifat atau prosesnya pada agen biologi yang digunakan. Kemudian contohnya konvensional tadi banyak ya, tempe, tape, kecap, asam cuka, yogurt, minuman beralkohol, keju, nata de coco, tauco, dan mungkin anak-anak bisa cari yang lebih banyak lagi. Kalau modern, insulin menggunakan bakteri, kemudian ada produksi tomat yang tahan lama, itu secara modern juga. Berikutnya, rekayasa genetika. Para ahli bidang biologi dapat menyusun pola gen sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini tadi. Jadi, merubah pola gennya sehingga akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi misalnya ikanku kok pertama kecil, maka direkayasa. Bagaimana biar ikannya menjadi besar? Tentunya para ahli itu berkumpul, berdiskusi, menemukan bagaimana caranya sehingga menghasilkan ikan yang lebih besar. Itu tadi, karena rekayasa genetika tadi. Nah, ikan hasil budidaya dengan memanfaatkan rekayasa gen yang tadi ini ya, karena rekayasa genetika. Yang kecil ini ikan hasil budidaya biasa. Jadi kalau misalnya kita punya ikan gurame, ditaruh di empang, hanya ditaruh saja, dikasih makan biasa makanan ikan, maka dia akan tumbuh seperti biasa. Tetapi jika ikan gurame itu direkayasa, mungkin rekayasa dari makanannya atau yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan keturunannya yang pertumbuhannya yang lebih bagus, menjadi lebih besar, atau mungkin bobotnya menjadi lebih berat gitu ya. Berikutnya, nah ini anak-anak bisa lihat. Nah, di sini ada lele dumbo ya, atau lele. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan teknik rekayasa genetika ini juga dikenal dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain di dalam tubuh yang dikenal dengan istilah organisme transgenik. Ya, jadi lele yang biasa kita makan kecil, tapi ini ada namanya lele dumbo atau lele jumbo, itu yang besar sekali, gitu ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ini memegangnya saja susah tadi. Nah, oke, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Mari kita berusaha untuk menjadi bagian dari pelestarian lingkungan. Jika kita menjaga, maka hasil yang baik akan kita terima. Ini anak-anak bisa lihat, lele segede gini, megangnya saja susah di lautan, tapi anak-anak bisa lihat lautnya bersih sekali, sehingga
ini apa yang kita jaga maka akan memberikan hasil yang maksimal. Oke, semoga kita termasuk orang-orang yang peduli lingkungan. Sampai ketemu kembali.